adik-adik yang diberkati Tuhan, selamat bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu di pagi hari ini, Minggu 8 November tahun 2020. Mari siapkan hati kita akan masuk dalam ibadah bersama-sama di saat ini. Kita puji Tuhan bersama dulu dengan lagu yang berkata, "Ku masuki gerbangnya." Adik-adik yang diberkati Tuhan, mari terus kita puji Tuhan bersama sekali lagi dengan menyanyikan lagu Hati yang Gembira. Adik-adik yang diberkati Tuhan, kita puji Tuhan sekali lagi, kita menyanyi dengan semangat untuk mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah. Kita menyanyi bersama lagu "Mari Masuk, Mari Masuk". Adik-adik yang diberkati Tuhan, mari siapkan hati kita berdoa bersama-sama memulai ibadah kita di pagi hari. Mari kita berdoa. Ibadah sekolah minggu yang kami laksanakan di saat ini, kiranya mau jadi dalam nama Allah Bapa, dalam nama Putramu Yesus Kristus, dan dalam tuntunan Roh Allah yang kudus. Berkenanlah Tuhan memberkati kami semua. Amin. Baik adik-adik yang diberkati Tuhan, kita puji Tuhan menyanyi bersama satu lagu pujian, "Ku kasihi dikau dengan kasih Tuhan". Dengan kasih Tuhan
Adik-adik yang diberkati Tuhan, di pagi hari ini kita sama-sama akan ada dalam pembacaan Alkitab juga cerita yang pagi hari ini akan dibawakan oleh Mama Uhi. Pada Mama Uhi, Mama silahkan. Baik adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di saat ini kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan di pagi hari ini kita akan membacanya dari kitab Perjanjian Lama, kitab Yosua pasal 24 ayat 14 dan berakhir pada ayatnya yang ke-24. Baik, mari kita siapkan hati kita sebelum kita membaca firman Tuhan, mendengarkan cerita, kita akan berdoa. Dan doa akan dipimpin oleh adik Jeremy Srem dan pembacaan firman Tuhan akan dipimpin oleh Mama Os. Tuhan Yesus, kami mau baca Alkitab. Tuhan Yesus, jaga kami supaya kami mau baca Alkitab. Amin. Baik, terima kasih kepada adik Jeremy Srem yang sudah pimpin doa baca Alkitab di saat ini. Mari adik-adik sekalian, kita baca firman Tuhan bersama-sama dari Yosua pasal 24 ayat 14 berakhir pada ayatnya yang ke-24. Kita baca bersama-sama. Ayatnya yang ke-14. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadalah kepada Tuhan. Ayat 15, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami itu. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ayat 16. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di hadapan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Ayatnya yang ke-18, Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah kita. Ayat 19, tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidakkah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah yang kudus. Dialah Allah yang cemburu, yang tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Ayat 20, apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan apa yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu, setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Ayat yang ke-21, tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, kami hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Ayat 22, kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri, bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ayat 23, ia berkata,
Kamu sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Ayat yang ke-24, lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita, kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengar. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita di saat ini. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan hari lepas hari. Baik adik-adik yang diberkati Tuhan, kita akan mendengar cerita yang saat ini disampaikan oleh Mama Uhi. Disilahkan. Terima kasih Mama Os yang sudah boleh baca firman Tuhan untuk kita semua di pagi hari ini. Baik adik-adik sekalian, Mama Uhi akan bercerita kepada kita semua, tapi sebelumnya Mama Uhi mau bertanya, siapa yang di rumah tinggal sendiri? Ada yang tinggal sendiri di rumah? Yang tidak punya mama, tidak punya papa, atau tidak punya siapa-siapa di rumah? Coba, ada tidak? Pasti Mama Uhi yakin semua adik-adik yang ada di par ini tinggal bersama dengan orang tua di sebuah rumah, ya? Oke, baik, hari ini kita akan belajar tentang keluarga. Ya, adik-adik tahu keluarga? Keluarga itu terdiri dari papa, mama, dan anak-anak. Ada kakak, ada adik. Mungkin ada opa, ada oma di rumah. Itu adalah satu keluarga. Nah, sekarang Mama Uhi mau berbicara tentang keluarga Kristen. Adik-adik tahu apa itu keluarga Kristen? Apakah keluarga Kristen karena, oh saya ini kan orang Kristen, dulu saya punya om Kristen, saya punya bapak Kristen, berarti saya juga harus Kristen. Nah, Mama Uhi mau jelaskan kepada adik-adik sekalian apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan kita tentang keluarga Kristen. Keluarga Kristen adalah suatu keluarga yang di dalamnya mama, papa, dan kita semua percaya kepada satu Tuhan, yaitu siapa? Tuhan kita Yesus Kristus. Percaya bukan asal percaya saja. Oh, karena mama saya percaya Tuhan Yesus, saya juga harus percaya kepada Tuhan Yesus. Papa saya, oma saya percaya, saya juga harus percaya. Tidak demikian adik-adik semua. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus itu, percaya bukan karena kita punya orang tua itu orang Kristen, oma kita orang Kristen, tetapi kita percaya itu karena Tuhan telah menyelamatkan adik-adik sekalian, telah menyelamatkan mama saya, menyelamatkan papa saya, dan saya menyelamatkan saya. Artinya adik-adik itu harus berdoa meminta kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan masuklah dalam hati saya dan bertahtalah dan jadilah sebagai juru selamat pribadi saya. Karena siapa yang akan membawa adik-adik ke surga? Tidak ada satu orang pun, orang tua kita, kakak, adik, tidak. Pendeta, pengasuh, Mama Uhi, Mama Os tidak membawa adik-adik ke surga. Tetapi membawa adik ke surga adalah keyakinan iman adik-adik semua, anak-anak semua kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena hanya Tuhan Yesus yang datang dari surga turun ke bumi. Tidak ada satu orang pun yang dari surga datang ke bumi. Coba, siapa yang bisa ke surga lalu datang ke bumi? Tidak ada. Cuma Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus tahu apa itu surga. Dan Tuhan Yesus telah berpesan kepada kita. Tuhan Yesus akan terlebih dahulu pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kita. Bagi siapa? Bagi orang Kristen? Bukan. Bagi siapa? Bagi orang percaya yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Itu dia. Dan itu disebut satu keluarga Kristen. Ya, kita harus bisa menjadi berkat bagi semua orang. Kita harus bisa menjadi terang bagi semua orang. Ya, di mana saja khususnya adik-adik berada, adik-adik yang sementara bersekolah atau sekarang pun yang ada di rumah, kita harus menjadi anak-anak yang berbakti. Dan setiap keluarga itu mempunyai perannya sendiri-sendiri, ya kan? Papa mempunyai perannya sendiri, ya kan? Mama mempunyai perannya sendiri,
Dan adik-adik sebagai anak-anak, kita juga mempunyai perannya sendiri-sendiri. Nah, Mama Uhi mau bilang, Papa itu adalah kepala keluarga. Papa itu yang mencari nafkah. Papa itu yang akan menjadi teladan. Dan Papa itu kita doakan menjadi Papa yang takut Tuhan. Ya kan? Dia yang akan menafkahi, menjaga kita, melindungi kita. Itu tugas Papa. Tuh, tugas secara untuk menafkahi kita semua. Nah, tugas Mama apa? Mungkin adik-adik kan bilang, Mama Uhi, saya punya mama juga bekerja. Iya, Mama mungkin bekerja di kantor, ada yang jadi guru, iya kan? Tapi ada juga ibu rumah tangga. Nah, walaupun Mama itu bekerja di kantor menjadi guru, Mama tetaplah sebagai ibu rumah tangga yang harus merawat rumah tangga, yang harus menyediakan sarapan, yang harus menyediakan makan untuk seisi rumah. Seisi rumah itu siapa tadi? Papa, Mama, dan kita semua yang ada dalam rumah itu. Iya kan? Yang berikut, kita sebagai anak tugasnya apa? Coba, ada yang tahu? Pasti ada yang sudah angkat tangan yang bilang, Mama, woi saya ada sapu bantu bantu Mama. Saya ada sapu bantu pel, saya bantu cuci piring. Anak laki-laki saya ada bantu angkat air dan lain sebagainya. Mama Uhi yakin itu. Tapi bukan itu saja tugas kita sebagai anak. Pertama, kita selain yang tadi telah disampaikan membantu di rumah, pertama apa coba? Kita harus membantu orang tua dengan apa? Sekolah yang baik. Harus dengar-dengaran juga kepada orang tua, ya. Harus terus apa yang orang tua bilang kita harus ikut. Karena apa? Karena orang tua adalah apa? Wakil Allah di bumi ini. Kita harus dengar kepada orang tua. Jangan suka-suka melawan. Mana yang suka-suka melawan? Ayo kita berdoa, kita minta ampun kepada Tuhan. Supaya apa? Tuhan berikan kita hati yang bijaksana, menjadi anak yang luar biasa, anak yang dahsyat, anak yang mengasihi Tuhan, dan dengar-dengaran kepada orang tua. Oke? Adik-adik paham? Apa itu keluarga Kristen? Keluarga yang selalu saling mengasihi satu dengan yang lain. Tidak boleh suka marah-marah karena masa mama ini suruh-suruh saya terus, papa suruh saya terus, kenapa terus suruh kakak atau adik? Tidak boleh. Ya toh? Apa yang diperintahkan orang tua yang baik, kita harus dengarkan dan kita harus ikuti, kita harus turuti. Kalau kita mau diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Iya, seperti Yosua. Yosua apa tadi? Mama Uhi bilang. Dia bilang kepada bangsa itu, bangsa Israel, dia bilang terserah kalian mau beribadah kepada siapa, terserah. Tapi saya, Yosua dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan Allah Israel yang telah membawa apa? Mereka keluar dari tanah Mesir ke tanah yang telah dijanjikan. Nah, kita harus gitu. Pada saat kita bersyukur, pada saat kita melakukan yang Tuhan mau, maka Tuhan akan memberikan sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa kepada kita dan seisi rumah kita. Tuhan bilang, satu orang saja dalam rumah berdoa, ya kan? Maka rumah itu akan diselamatkan. Kita harus begitu. Jadi harus saling mengingatkan, Mama jangan lupa berdoa, Papa jangan lupa berdoa. Kita juga jangan lupa berdoa. Berdoa di mana? Jangan berdoa cuma karena datang ibadah, baca Alkitab hanya datang ibadah? Tidak. Kita harus berdoa di rumah bersama keluarga. Apalagi sekarang, kan adik-adik sekarang lagi duduk di rumah. Apakah ada yang duduk dengan Mama dan Papa, Oma dan Opa, atau hanya duduk sendiri? Ya, saatnya ini kita duduk bersama sebagai satu keluarga. Keluarga Kristen yang diberkati. Jangan cuma bilang keluarga Kristen, tapi keluarga Kristen yang diberkati karena kita ada keluarga yang takut Tuhan. Oke? Ya, adik-adik semua paham? Iya, yang di rumah, yang mengikuti ibadah, jangan lupa Mama Uhi tetap ingatkan supaya tetap kita menjaga protokol kesehatan. Jangan lupa kita keluar memakai masker dan mencuci tangan. Ya, jangan lupa ya. Jaga kesehatan terus, jangan keluar-keluar, oke? Supaya kita tetap kuat, kita sehat, dan kita boleh kembali bersekolah. Iya, baik adik-adik semua. Sebelum Mama Uhi mengakhiri cerita Mama Uhi di pagi hari ini, ada tugas untuk adik-adik semua ya. Tugasnya itu adalah ayat hafalan yang terambil dari Yosua 24, ayatnya yang ke-24. Mama Uhi baca, ayo buka Alkitab.
Kita baca sama-sama yang ayat hafalannya. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Jangan lupa ya adik-adik, seperti biasa ayat hafalan bisa di-share di akun Facebook Par Elim Jayapura. Jangan lupa ya. Oke, terima kasih adik-adik. Sampai Tuhan memberkati kita semua. Kita akan sama-sama memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Ada yang sudah siap persembahan? Oke, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Siapkan semua, kita akan angkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 433, ayatnya yang pertama. Aku suka membagi pada orang tak punya. 2 dan 3 sampai persembahan selesai ya. Jadi 433 ayat 1, 2 dan 3 sampai persembahan selesai. Oke? Mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Ya, baik adik-adik, terima kasih atas persembahannya. Sekarang kita akan berdoa syafaat, sekaligus kita akan berdoa persembahan yang telah kita berikan kepada Tuhan. Mari semuanya, lipat tangan, duduk yang manis, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus sahabat kami semua. Kami mengucap syukur kepada Tuhan karena di hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk datang dalam hadirat Tuhan. Walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, kami percaya bahwa Tuhan terus bersama dengan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih atas semua penyertaan Tuhan, atas semua kasih sayang Tuhan buat kami semua. Dan kami percaya sungguh Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau terus menyertai seluruh kehidupan kami, memberkati keluarga kami hingga kami menjadi keluarga yang diberkati dan layak disebut sebagai keluarga Kristen, keluarga yang mengasihi Tuhan, yang boleh menerima Tuhan secara pribadi dalam hati kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di saat ini Mama Uhi mau berdoa untuk anak-anak yang berada di rumah, yang saat ini mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan memberkati adik-adik, anak-anak kekasih kami semua ini Tuhan. Berkati orang tua, papa, mama, adik kakak kami Tuhan. Dengan segala hal yang telah diupayakan orang tua kekasih kami di rumah untuk kami ya Bapa. Karena saat ini Tuhan dengan adanya pandemi COVID-19, kami dituntut untuk ada di rumah. Kami dituntut untuk belajar sekolah dari rumah. Kami tahu Tuhan bahwa anak-anak kekasih kami ini Tuhan, ada yang sudah jenuh, ada yang merasa bosan. Tapi biarlah Tuhan terus memberikan mereka hikmat, seperti yang telah diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan, berharap terus kepada Tuhan dan selalu bersyukur. Maka mereka boleh melewatinya semua. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Segala sesuatu kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Berkati orang tua mereka, Papa, Mama. Berkati semua orang yang berada dalam rumah mereka masing-masing. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di saat ini juga kami mau berdoa untuk semua teman-teman kami yang saat ini mungkin berada dalam keadaan sakit atau mungkin ada melakukan perjalanan keluar dari kota Jayapura ini. Tuhan memberkati semuanya ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami percaya Tuhan Yesus ada bersama dengan kami. Di saat ini juga hamba mau berdoa untuk kami semua yang telah diberikan tanggung jawab
dan telah menyerahkan hati kami untuk sama-sama ada dalam pelayanan sekolah minggu ini. Berkati setiap pribadi kami pengasuh dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing Tuhan. Biarlah Tuhan selalu menyertai kami dan biarlah keterpanggilan kami Tuhan terus untuk melayani Engkau. Selama kami masih diberi kesempatan oleh Tuhan, biarlah kami mempergunakan kesempatan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk Mama Os sebagai Kekes dan semua pengasuh yang terlibat di dalam pelayanan ini, semua tim multimedia. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami percaya jeripaya mereka semua tidak sia-sia dan kami terus mengklaim janji Tuhan ini dan kami percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa untuk pemimpin gereja kami. Berkatilah Bapak Pendeta Hindom dan semua pelayan yang ada. Biarlah Tuhan terus memberikan hikmat, memberikan roh takut akan Tuhan di dalam kondisi seperti ini. Ada jemaat yang harus ibadah dari rumah, ada yang harus beribadah di gereja. Biarlah kami diberikan hikmat. Kami percaya Tuhan dengan adanya wabah COVID-19 ini ada maksud Tuhan. Dan kami percaya inilah saatnya untuk kami bisa mengintrospeksi diri apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Inilah seluruh kehidupan kami. Persembahan yang sudah kami berikan, anak-anak berikan di rumah. Tuhan memberkati persembahan ini ya Bapa. Sekecil apapun, kami percaya Tuhan akan memberkati itu untuk menjadi berkat yang luar biasa untuk pelayanan kami. Terima kasih ya Bapa, ampunkanlah salah dan dosa kami kalau kami melakukan yang tidak Tuhan kehendaki, khususnya di dalam pelayanan minggu ini. Terima kasih ya Bapa, sekali lagi kami hanya berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Semua yang percaya kita katakan amin. Baik, adik-adik semua bangkit berdiri. Kita akan menyanyi satu pujian dari Kidung Jemaat 451. Baiknya yang pertama yang berkata, bila Yesus berada di tengah keluarga. Ya, baik adik-adik sekalian, mari kita siapkan hati kita akan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, dan di bawah tuntunan Roh Allah yang kudus, menyertai kami semua yang telah kami doakan, semua orang yang kami kasihi, semua orang yang mengasihi dan membenci kami, bahkan yang merancangkan yang jahat dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati. Hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Baik, adik-adik semua, demikianlah ibadah sekolah minggu kita di saat ini. Semua yang ada di rumah, jangan lupa kita tetap bersyukur kepada Tuhan sepanjang minggu ini ke depan. Dan kita akan bertemu lagi di acara sekolah minggu yang akan datang. Dadah!